selamat datang di Bidori Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang siap-siap. Minggu ini energi semesta bisa mengubah nasibmu, rezeki mengalir deras ya, karir yang melejit, kesehatan semakin pulih ya untuk zodiak Pisces. Oke Pisces, jadi tema ini adalah untuk tema minggu keempat ya. Bulan Mei ini kita akan melihat apa kabar energi kamu di minggu keempat ini. Diharapkan readingan ini bisa untuk membimbing kamu untuk melihat peruntungan ya, peruntungan seputar hal-hal yang realistis Pisces ya. Jadi kita tidak hanya kayak cinta-cintaan mulu ya, hal-hal lebih realistis seputar keuangan ya, karir dan pekerjaan, kesehatan dan pencapaian dalam hidup ya. Kira-kira mungkin apakah di minggu keempat ini penuh kejutan yang baik kah? Atau justru mungkin semesta sedang menguji gitu ya kehidupan seorang Pisces. Mari kita lihat ya, kita cek, kita tarik dulu energinya para Pisces untuk minggu keempat seperti apa ya Pisces. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget ya. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat Pisces di kartu yang pertama ya. Ini tentang kabar energi kamu di minggu keempat. Aku lihat di sini energimu terkadang ya ada hal-hal yang apa ya, energinya di sini kayak yang terkadang penuh dengan kecurigaan ya, tapi juga penuh dengan pertanggungjawaban, ada tekad dan keinginan yang kuat. Terus juga energi yang penuh misteri, banyak hal-hal yang terkadang bikin kamu penasaran ya, terkadang juga cukup membingungkan ya. Terus juga tentang pilihan ya, tentang pilihan ya. Dan di sini kuat banget apa ya, kalau aku lihat hal-hal yang kamu imajinasikan kayak gitu. Oke. Jadi benar-benar energinya sangat-sangat nano-nano ini ya Pisces ini. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang menjadi keinginannya kamu di minggu keempat ini. Lanjut yang kedua, kita akan lihat soal keuangan. Apakah rezeki akan mengalir deras di minggu keempat ini Pisces ya? Oke, soal keuangan kalau aku lihat di sini seimbang ya. Apapun dibuat dengan skala prioritas yang tepat, oke. Meskipun terkadang masih ada kayak dualitas yang terjadi, kayak aku tuh butuh ini, beli nggak ya segala macam gitu. Cuma bisa sepertinya tetap berada di koridornya, bahwa hal-hal yang diutamakan ada hal yang prioritas dulu kalau mau mengeluarkan uang ya. Intinya kondisi keuangan ini kalau aku lihat sangat apa ya, bagus, cuma seimbang, cuma terkadang agak sensitif jika istilah kata tuh kayak kalau nggak dilebihkan gitu ya, dana tak terduga bisa aja agak sedikit menguras tabungan gitu. Jadi sisihkanlah uang kamu untuk beberapa dana-dana darurat gitu ya, agar nggak menguras tabungan. Nah gitu ya, daripada tabungan jebol lebih baik disiapkan ya. Lalu yang ketiga, soal karir dan bisnis gimana? Akankah ada peningkatan atau mungkin butuh kehati-hatian? Soal karir ataupun bisnis, kalau aku lihat akan ada transisi ya. Sorry, aku masih batuk. Jadi mungkin agak mengganggu readingan ya batukku ya. Oke Pisces. Kalau soal karir, bisnis ataupun pekerjaan, kalau aku lihat akan ada beberapa. Kalau di kerjaan mungkin akan ada tentang perpindahan, apakah mutasi atau pindah posisi gitu ya, pindah departemen di sini, pindah bidang gitu ya. Kalau bisnis, kalau aku bisa aja kayak akan melakukan apa ya, perpindahan juga di sini ya, setelah berpikir dengan lebih dalam apakah kita pindah tempat usaha atau pindah tempat usaha yang baru kayak sebagai bentuk pengembangan, kayak buka cabang seperti itu. Intinya ada transisi aja soal bisnis dan pekerjaan, karir di minggu keempat ini. Nggak yang ngestak di situ-situ aja ya, ada perubahan yang akan terjadi seperti itu. Lalu kalau yang keempat ini soal kondisi kesehatan ya.
Apakah ada sinyal tentang melemah atau gimana nih Kak? Kondisi kesehatan Pisces. Nah, kalau kondisi kesehatan Pisces nih lagi lancar jaya. Lagi bagus sih kalau kelihatan, malahan yang sakit akan ada progres, akan semakin lebih membaik di minggu keempat ini. Kayak ada solusi lah ya. Pada akhirnya di sini tersembuhkan gitu ya. Kayak selama ini mungkin, aduh aku punya keluhan ini, obatnya apa ya? Tiba-tiba ada yang kasih saran minum ini, obatnya ini, segala macam. Jadi kondisi kesehatan malahan semakin membaik, ada progres yang baik soal kondisi kesehatan. Kalau yang sehat semakin lebih sehat lagi di sini, amin ya. Lalu yang kelima, tentang pencapaian bisa diraih jika kamu mengikuti arahan semesta di minggu keempat seperti apa? Pisces. Setidaknya ya, kamu bisa menghindari ya masalah-masalah yang tidak terlihat gitu ya. Jadi ketika kamu benar-benar mengikuti arahan semesta dalam kehidupannya kamu, salah satu pencapaian yang katakanlah bisa aku bilang jarang orang-orang dapatkan ini ya, bahwa kamu akan banyak dibantu sama semesta gimana caranya menghindari masalah-masalah yang tak terlihat di kemudian hari. Contoh ya, di sini mungkin kayak ketika kamu ingin memilih sesuatu nih, entah itu potensi bisnis, investasi ya. Ini contohnya, ketika kamu mengikuti arahan semesta ya, yang ditujukan melalui doa-doa mungkin jawabannya, atau melalui intuisimu. Ketika mungkin semesta mengatakan ini mungkin nggak baik buat kamu investasinya, tapi di awal terlihat manis, terlihat baik gitu ya. Ketika kamu mengikuti intuisimu bahwa kayaknya jangan terburu-buru dulu memilih investasi ini, meskipun terlihat menggiurkan di awal, profitnya segala macam ya, cuma karena kamu mengikuti arahan ya dari semesta, maka kamu akan terhindar dari masalah yang muncul di kemudian hari. Rupanya investasinya bodong. Rupanya di sini investasinya tidak bagus pengelolanya, menjalankannya. Jadi kamu bisa terhindar. Selama apapun itu dalam kehidupannya kamu benar-benar mengikuti arahan semesta ini gitu Pisces. Itu contohnya ya, sehingga kamu akan dihindarkan dari penipuan, kebohongan-kebohongan ya, masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari gitu. Lanjut, yang terakhir di sini apa pesan semesta ya untuk kehidupan Pisces di minggu keempat Mei 2025. Itu kan pesannya buat kamu, jaga dirimu ya, jangan sampai tertipu ya, dan milikilah strategi di sini dalam menghadapi ya orang-orang yang memang terkadang mencoba untuk menipu, merugikan ataupun mengkhianati kamu seperti itu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Pisces ya untuk kehidupan di minggu keempat ya. Di sini ada energi paling kuat ada dari Scorpio untuk hal ini ya. Untuk tema ini ada dari Scorpio, Aquarius, Leo, Pisces. Itu aja teman-teman buat zodiaknya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Pisces.